Pagi itu, langit Jakarta tampak pucat, seolah enggan benar-benar terjaga. Jalanan mulai ramai oleh kendaraan yang saling berebut ruang, sementara suara klakson bersahut-sahutan tanpa jeda. Di antara hiruk-pikuk itu, sebuah mobil hitam berhenti rapi di depan rumah mewah berpagar tinggi. Di balik kemudi, seorang pria bernama Damar duduk dengan tenang. Wajahnya bersih, tatapannya tajam namun tidak dingin. Ia mengenakan kemeja putih sederhana yang disetrika rapi, dengan jaket tipis menggantung di kursi sampingnya. Tangannya menggenggam setir dengan santai, seolah sudah terbiasa menunggu dalam diam. Damar sudah bekerja sebagai sopir pribadi selama bertahun-tahun. Ia bukan tipe pria yang banyak bicara. Baginya, pekerjaan adalah tentang tanggung jawab, bukan sekadar rutinitas. Dan pagi itu adalah hari pertamanya bekerja untuk majikan baru. Pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita melangkah keluar dengan anggun. Gaun sederhana berwarna krem membungkus tubuhnya. Rambut panjangnya terurai rapi, dan langkahnya tenang, meski sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Namanya Alina. Ia adalah istri dari seorang pengusaha sukses yang namanya cukup dikenal di kalangan atas. Semua orang melihatnya sebagai wanita yang hidup dalam kemewahan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa di balik semua itu, ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Damar segera keluar dari mobil dan membuka pintu belakang dengan hormat. Alina hanya mengangguk pelan sebelum masuk tanpa banyak kata. Mobil kembali melaju, menyatu dengan arus jalanan yang semakin padat. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Damar fokus pada jalan, sementara Alina menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya mengembara ke tempat yang bahkan ia sendiri tak yakin. "Nama kamu siapa?" tanya Alina tiba-tiba. Suaranya lembut namun jelas. "Damar, Bu," jawabnya singkat, tanpa menoleh. Alina mengangguk pelan, meski Damar tak bisa melihatnya. "Sudah lama jadi sopir?" "Cukup lama, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi ada ketenangan di dalamnya. Tidak berlebihan, tidak juga dingin. Alina kembali diam. Ada sesuatu yang berbeda dari pria ini. Ia tidak berusaha mencari perhatian, tidak pula menunjukkan rasa gugup seperti kebanyakan orang yang bekerja di lingkungan seperti ini. Justru ketenangannya membuat suasana terasa anehnya nyaman. Hari itu, Damar mengantar Alina ke sebuah butik di pusat kota. Ia turun, membuka pintu, lalu kembali ke tempatnya tanpa bertanya apapun. Semua dilakukan dengan gerakan yang terlatih, hampir seperti kebiasaan yang sudah menyatu dengan dirinya. Dari balik kaca, Alina sempat meliriknya. Damar berdiri di samping mobil, menunggu, tidak memainkan ponsel, tidak gelisah, hanya berdiri dengan sikap tegap, seolah waktu tidak menjadi beban baginya. Alina menahan pandangannya lebih lama dari yang seharusnya. Lalu ia masuk ke dalam butik. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Damar selalu datang tepat waktu. Ia tidak pernah terlambat, tidak pernah banyak bertanya, dan tidak pernah membuat kesalahan. Ia tahu kapan harus bicara, dan lebih sering tahu kapan harus diam. Sementara itu, Alina mulai menyadari satu hal kecil yang terus berulang. Ia mulai merasa tenang setiap kali berada di dalam mobil itu. Suatu sore, hujan turun tiba-tiba saat mereka sedang dalam perjalanan pulang. Jalanan macet total, air menggenang di beberapa titik. Waktu seakan melambat, dan suasana di dalam mobil menjadi lebih hening dari biasanya. Alina memeluk dirinya sendiri, menatap tetesan air yang berlomba di kaca jendela. "Dingin, Bu?" tanya Damar pelan. Alina sedikit terkejut. Ia tidak menyangka pria itu akan berbicara lebih dulu. Sedikit. Tanpa banyak kata, Damar menyesuaikan suhu AC, lalu mengambil jaketnya dan meletakkannya di kursi belakang. "Kalau mau dipakai, Bu." Alina menatap jaket itu beberapa detik. Sederhana, tidak ada yang istimewa. Tapi entah kenapa, ia merasakan sesuatu yang hangat, jauh sebelum jaket itu menyentuh kulitnya. Ia mengambilnya perlahan. "Terima kasih, Damar." "Ya, Bu." Hanya itu. Namun sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah.
meski belum ada yang benar-benar mengakuinya. Malamnya, ketika mobil berhenti di depan rumah, Damar kembali membuka pintu. Alina keluar, tapi kali ini ia tidak langsung masuk. Ia berdiri sejenak, menatap Damar yang kembali ke posisi semula. "Besok pagi seperti biasa?" tanya Damar. Alina mengangguk. "Iya." Ia berbalik, berjalan menuju pintu rumah yang besar dan megah itu. Namun sebelum benar-benar masuk, langkahnya terhenti sesaat. Tanpa sadar, ia menoleh. Damar sudah kembali ke dalam mobil, bersiap pergi. Lampu depan menyala, dan mobil itu perlahan menjauh, meninggalkan halaman yang kembali sunyi. Alina berdiri di sana lebih lama dari biasanya. Ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Bukan sesuatu yang besar, belum, tapi cukup untuk membuat hatinya yang selama ini terasa datar mulai bergerak pelan. Ia tidak tahu apa itu, dan mungkin ia belum ingin tahu. Cerita belum benar-benar dimulai, tapi sesuatu telah berubah tanpa suara, dan dari sinilah semuanya perlahan akan bergerak ke arah yang tak pernah mereka rencanakan. Pagi-pagi berikutnya tidak lagi terasa sama bagi Alina. Rutinitasnya masih berjalan seperti biasa. Bangun, bersiap, turun ke depan rumah. Namun ada satu hal kecil yang kini selalu ia sadari. Mobil hitam itu sudah menunggu, dan di dalamnya, Damar selalu hadir dengan ketenangan yang sama. Hari itu, udara masih segar ketika Alina melangkah keluar. Damar sudah berdiri di samping mobil, membuka pintu tanpa perlu diminta. Gerakannya tetap rapi, tanpa terburu-buru. "Pagi, Bu," ucapnya singkat. "Pagi, Damar," jawab Alina pelan. Nada suaranya berbeda dari hari-hari sebelumnya. Lebih ringan, lebih hidup, meski hanya sedikit. Mobil melaju menyusuri jalanan kota yang mulai padat. Cahaya matahari memantul di kaca gedung-gedung tinggi, menciptakan kilau yang menyilaukan. Di dalam mobil, suasana seperti biasa, tenang, nyaris tanpa suara. Namun kali ini, Alina tidak langsung menatap keluar jendela. Ia memperhatikan Damar dari pantulan kaca depan. Cara pria itu menggenggam setir, fokus pada jalan, sesekali mengamati spion dengan teliti. Tidak ada gerakan sia-sia. Seolah semua yang ia lakukan sudah menjadi bagian dari dirinya. "Kamu tinggal di mana, Damar?" tanya Alina tiba-tiba. Damar sempat terdiam sejenak. Mungkin tidak menyangka pertanyaan itu akan muncul. "Di daerah pinggiran, Bu. Tidak terlalu jauh dari sini. Setiap hari berangkat pagi sekali." "Iya, Bu. Sudah terbiasa." Alina mengangguk pelan. Ia tidak melanjutkan pertanyaan, tapi pikirannya tetap berjalan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak, meski ia sendiri belum mengerti alasannya. Hari itu, tujuan mereka bukan hanya satu tempat. Alina harus menghadiri beberapa pertemuan, berpindah dari satu gedung ke gedung lain. Biasanya, ia akan merasa lelah dengan jadwal seperti ini. Tapi entah kenapa, hari itu terasa lebih ringan. Setiap kali kembali ke mobil, ada rasa lega yang tidak bisa ia jelaskan. Damar selalu membuka pintu, memastikan semuanya siap, lalu kembali diam di tempatnya. Tidak pernah bertanya bagaimana pertemuan tadi, tidak juga mencoba mencairkan suasana. Namun justru itu yang membuat Alina merasa nyaman. Tidak ada tekanan untuk menjelaskan apapun. Menjelang sore, hujan kembali turun. Kali ini lebih deras dari sebelumnya. Jalanan menjadi lambat, kendaraan merayap pelan. Lampu-lampu mulai menyala, menciptakan pantulan cahaya di genangan air. Di dalam mobil, suara hujan menjadi latar yang menenangkan. Alina bersandar, memejamkan mata sejenak. "Kita masih lama, ya?" tanyanya pelan. "Lumayan, Bu. Jalan agak macet." Alina menghela napas kecil, tapi bukan karena kesal. "Tidak apa-apa," katanya kemudian. Beberapa detik berlalu dalam diam, sebelum akhirnya Alina membuka mata lagi. "Kamu tidak bosan?" tanyanya. Damar sedikit mengernyit, masih fokus ke depan. "Bosan, Bu?" "Iya. Menunggu terus. Antar jemput. Setiap hari begitu."
Damar berpikir sejenak. Tidak juga, Bu. Sudah pekerjaan saya. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi jujur. Alina menatapnya melalui pantulan kaca. Kalau bukan pekerjaan, kamu ingin jadi apa? Pertanyaan itu membuat Damar terdiam lebih lama dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia tampak mencari kata. Tidak tahu pasti, Bu. Jawabnya akhirnya. Yang penting bisa hidup tenang saja. Alina tersenyum tipis. "Nang." Kata itu terasa asing baginya, meski terdengar sangat sederhana. Mobil akhirnya tiba di rumah saat hujan mulai mereda. Seperti biasa, Damar turun dan membuka pintu. Namun kali ini, Alina tidak langsung keluar. Ia memandang ke depan, seolah masih ingin menunda beberapa detik lagi. "Damar," panggilnya pelan. "Iya, Bu." "Kamu selalu seperti ini." "Seperti apa, Bu?" "Tenang." Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, lalu berkata dengan suara rendah. "Tidak selalu, Bu. Tapi saya berusaha." Alina mengangguk pelan. Jawaban itu terasa nyata. Ia akhirnya keluar dari mobil, tapi langkahnya tidak langsung menuju pintu rumah. "Besok kamu ada jadwal pagi lagi?" "Iya, Bu. Seperti biasa." Alina menarik napas perlahan. "Besok kita tidak perlu kemana-mana dulu. Saya ingin keluar, sebentar saja." Damar sedikit terkejut, tapi tetap menjaga ekspresinya. "Baik, Bu. Mau kemana?" Alina terdiam sejenak. "Ada tempat yang ingin saya lihat. Nanti saya kasih tahu." "Siap, Bu." Malam itu, Alina duduk di kamarnya yang luas. Lampu redup menyinari ruangan yang rapi, hampir tanpa celah. Semua terlihat sempurna, tapi terasa dingin. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi ponselnya tanpa benar-benar melihat. Pikirannya justru kembali ke dalam mobil, ke suara hujan, ke jawaban sederhana seorang pria yang tidak pernah mencoba menjadi lebih dari dirinya sendiri. Alina menutup matanya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ingin menunggu hari esok. Di tempat lain, Damar duduk di kamar kecilnya. Sederhana, tanpa banyak perabot. Ia melepas jaketnya, lalu duduk diam beberapa saat. Hari itu terasa berbeda, meski ia tidak sepenuhnya mengerti kenapa. Ia terbiasa menjaga jarak. Itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Namun ada sesuatu dalam cara Alina berbicara hari ini yang membuat jarak itu terasa sedikit berubah. Damar menghela napas pelan. Ia tahu batasnya, dan ia tidak boleh melupakannya. Di dua tempat yang berbeda, dua pikiran mulai berjalan ke arah yang sama. Pelan, tanpa rencana, tanpa suara. Namun jarak yang seharusnya tetap, perlahan mulai memendek. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Langit tidak sepucat biasanya, dan udara terasa lebih ringan. Namun yang paling terasa berubah adalah cara Alina melangkah keluar dari rumahnya. Tidak tergesa, tidak juga sekadar rutinitas. Ada tujuan kecil yang ia simpan sendiri. Mobil hitam itu sudah menunggu. Damar berdiri seperti biasa, membuka pintu dengan gerakan yang tenang. "Pagi, Bu." "Pagi, Damar." Alina masuk, lalu duduk tanpa langsung memberi instruksi. Biasanya ia sudah menyebutkan tujuan sejak awal. Tapi kali ini, ia justru diam beberapa detik, seolah sedang memastikan sesuatu dalam pikirannya. "Kita ke arah selatan dulu," ucapnya akhirnya. "Baik, Bu." Mobil mulai bergerak. Damar tidak bertanya lebih jauh. Ia mengikuti arah yang diberikan, menyusuri jalanan yang mulai ramai. Namun perlahan, arah yang mereka tempuh mulai berbeda dari kebiasaan. Gedung-gedung tinggi mulai tergantikan oleh bangunan yang lebih sederhana. Jalanan besar berubah menjadi jalan yang lebih sempit, dengan pepohonan di sisi kanan dan kiri. Damar melirik sekilas melalui spion. Alina terlihat tenang, tapi matanya tidak sekadar melihat. Ia seperti mengenang sesuatu. "Kita kemana, Bu?" tanya Damar akhirnya, dengan nada yang tetap sopan.
Ke tempat yang sudah lama tidak saya kunjungi, jawab Alina pelan. Sekitar 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah taman kota yang tidak terlalu besar. Tempat itu tidak mewah, bahkan bisa dibilang biasa saja. Namun suasananya teduh, dengan bangku-bangku kayu di bawah pohon dan jalur setapak yang bersih. Damar turun lebih dulu, membuka pintu. Alina keluar, lalu berdiri sejenak, menghirup udara dalam-dalam. Sudah lama ia tidak datang ke tempat seperti ini tanpa alasan resmi, tanpa jadwal, tanpa tekanan. Damar, panggilnya. Iya, Bu. Kamu tunggu di sini saja, atau kalau mau, jalan sebentar juga tidak apa-apa. Damar tampak ragu. Tidak apa-apa, Bu. Alina mengangguk. Iya, saya tidak kemana-mana. Damar akhirnya mengangguk pelan. Baik, Bu. Alina berjalan menyusuri jalur setapak. Langkahnya perlahan, seolah menikmati setiap detik yang selama ini jarang ia rasakan. Ia melewati beberapa orang yang sedang berolahraga, beberapa anak kecil yang berlari, dan pasangan yang duduk berbincang santai. Semua terlihat sederhana, namun justru itu yang membuat hatinya terasa hangat. Di sisi lain, Damar awalnya tetap berdiri di dekat mobil. Ia memperhatikan sekitar dengan sikap waspada, seperti biasa. Tapi setelah beberapa menit, ia akhirnya melangkah pelan, menjaga jarak tanpa benar-benar meninggalkan area itu. Matanya sesekali tertuju pada Alina. Wanita itu terlihat berbeda hari ini. Lebih hidup. Beberapa waktu kemudian, Alina duduk di salah satu bangku kayu. Ia menatap ke depan, pada kolam kecil dengan air yang tenang. Angin berhembus pelan, menggerakkan ujung rambutnya. Tanpa ia sadari, Damar berdiri tidak terlalu jauh dari sana. Tidak mengganggu, hanya memastikan. Alina menoleh, menyadari kehadiran itu. Damar, panggilnya. Pria itu mendekat dengan langkah tenang. Iya, Bu. Kamu pernah ke tempat seperti ini? Damar mengangguk kecil. Pernah, Bu. Tapi sudah lama. Kenapa tidak datang lagi? Damar berpikir sejenak. Tidak sempat, mungkin. Alina tersenyum tipis. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi terasa jujur. Ia menggeser sedikit posisi duduknya. Duduk saja. Damar langsung menggeleng halus. Saya berdiri saja, Bu. Duduk saja, Damar. Ulang Alina. Kali ini dengan nada yang lebih lembut, bukan perintah. Damar ragu sejenak. Namun akhirnya ia duduk, dengan jarak yang tetap terjaga. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Hanya angin dan suara daun yang bergerak. Aneh ya, ucap Alina pelan. Damar menoleh sedikit. Apa, Bu? Tempat seperti ini, sederhana, tapi bisa bikin tenang. Damar mengangguk. Iya, Bu. Alina menatap air di kolam. Di rumah saya, semuanya lengkap, tapi rasanya tidak seperti ini. Damar tidak langsung menjawab. Ia tahu, ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ini adalah sesuatu yang hanya ingin diucapkan. Waktu berjalan tanpa terasa. Matahari mulai naik lebih tinggi, tapi mereka masih di sana. Untuk pertama kalinya, tidak ada jarak kaku antara majikan dan sopir. Yang ada hanya dua orang yang duduk dalam diam, berbagi suasana yang sama. Tanpa disadari, percakapan kecil mulai mengalir. Tentang hal-hal sederhana, tentang makanan yang disukai, tentang tempat yang pernah dikunjungi. Tidak dalam, tidak juga berat, namun cukup untuk membuat mereka saling mengenal, sedikit lebih jauh. Ketika mereka kembali ke mobil, suasananya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bukan karena ada sesuatu yang besar terjadi, justru karena perubahan kecil yang terasa jelas. Damar masih fokus pada jalan. Alina masih duduk di belakang. Namun kini, diam di antara mereka tidak lagi terasa asing. Sore harinya, ketika mobil berhenti di depan rumah, Alina tidak langsung turun. Ia memandang ke depan, lalu berkata pelan, "Damar." "Iya, Bu." "Terima kasih."
Damar sedikit terkejut. Untuk apa, Bu? Alina tersenyum tipis. Hari ini cukup menyenangkan. Damar menunduk sedikit. Senang bisa membantu, Bu. Alina turun dari mobil. Namun langkahnya terasa lebih ringan. Hari itu mungkin terlihat biasa. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada kata-kata yang berlebihan. Namun tanpa mereka sadari, sesuatu telah berubah arah. Bukan lagi sekadar kedekatan karena rutinitas, melainkan karena mereka mulai memilih untuk berada dalam ruang yang sama. Dan dari titik itu, perasaan yang seharusnya dijaga jaraknya mulai menemukan jalannya sendiri. Sejak hari di taman itu, ada sesuatu yang berubah tanpa perlu diucapkan. Rutinitas tetap berjalan seperti biasa. Damar masih datang pagi-pagi, membuka pintu mobil dengan sikap yang sama, dan Alina masih menjalani hari-harinya sebagai seorang istri dari pria yang hampir tak pernah benar-benar hadir. Namun kini, ada hal kecil yang mulai berbeda. Alina tidak lagi hanya duduk diam di kursi belakang. Ia mulai berbicara. Pagi itu, mobil melaju perlahan melewati jalan yang cukup lengang. Alina menatap ke depan, tidak lagi sekadar melihat bayangan dirinya di kaca. "Kamu sarapan?" tanyanya tiba-tiba. Damar sedikit terkejut, tapi tetap tenang. "Sudah, Bu. Selalu sempat." "Iya, Bu. Sebelum berangkat." Alina mengangguk pelan. Ia terdiam sejenak, lalu kembali berbicara. "Kamu tinggal sendiri?" "Iya, Bu." "Tidak ada keluarga di sini?" "Ada, Bu. Tapi di kampung." Jawaban itu membuat Alina berpikir sejenak. "Kamu sering pulang?" "Tidak terlalu sering." Nada suara Damar tetap datar, tapi tidak dingin. Alina memperhatikan dari pantulan kaca. Ia mulai memahami satu hal. Pria ini tidak pernah berbicara lebih dari yang diperlukan. Tapi ketika ia menjawab, tidak ada yang dibuat-buat. Dan entah kenapa, itu terasa lebih jujur daripada banyak hal yang ia dengar selama ini. Hari itu tidak terlalu padat. Hanya satu pertemuan singkat, lalu beberapa jam kosong sebelum kembali pulang. Biasanya, waktu seperti ini akan dihabiskan Alina di kafe atau pusat perbelanjaan. Tapi kali ini, ia memilih sesuatu yang berbeda. "Kita tidak usah kemana-mana dulu," ucapnya. "Baik, Bu." Mobil berhenti di pinggir jalan yang cukup sepi, di bawah rindangnya pohon besar. Tidak jauh dari sana, ada warung kecil yang terlihat sederhana. Alina memperhatikannya beberapa detik. "Damar." "Iya, Bu." "Kamu pernah makan di tempat seperti itu?" Damar mengikuti arah pandangnya. "Sering, Bu." Alina tersenyum tipis. "Kita ke sana." Damar langsung menoleh sedikit, tampak ragu. "Bu?" "Tidak apa-apa," potong Alina pelan. "Saya ingin coba." Beberapa menit kemudian, mereka duduk di bangku kayu sederhana. Warung itu tidak besar, hanya beberapa meja, dengan aroma masakan rumahan yang hangat. Damar masih terlihat canggung. Ia duduk dengan posisi tegak, seperti masih berada di dalam mobil. Sementara Alina terlihat lebih santai dari biasanya. Ia memperhatikan sekeliling, lalu tersenyum kecil. Tempat seperti ini ternyata nyaman juga. Damar hanya mengangguk. Makanan datang tidak lama kemudian. Sederhana, tapi hangat. Alina mencoba perlahan. Dan untuk beberapa detik, ia benar-benar berhenti berpikir. Rasanya berbeda. Bukan karena mewah, justru karena tidak ada yang dibuat berlebihan. "Enak," ucapnya pelan. Damar menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Iya, Bu." Mereka makan dalam suasana yang tidak lagi kaku. Tidak banyak bicara, tapi tidak juga terasa canggung. Sesekali Alina bertanya hal kecil, dan Damar menjawab dengan singkat. Namun di antara percakapan sederhana itu, ada sesuatu yang tumbuh. Bukan sesuatu yang besar, tapi cukup untuk mengubah cara mereka saling melihat. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil. Namun suasana kali ini terasa berbeda. Lebih ringan.
Lebih dekat. Meski jarak fisik tetap sama. Hari-hari berikutnya, perubahan itu semakin terasa. Alina mulai mencari alasan untuk keluar lebih sering. Tidak selalu ke tempat penting. Kadang hanya sekadar berkeliling. Kadang berhenti di tempat yang tidak direncanakan. Dan tanpa perlu dijelaskan, Damar selalu mengikuti. Ia tidak bertanya kenapa. Ia hanya memastikan semuanya berjalan dengan baik. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, mereka berhenti di pinggir jalan yang menghadap ke arah langit terbuka. Warna jingga menyebar perlahan, menciptakan suasana yang tenang. Alina tidak langsung turun. Ia hanya menatap ke depan. Damar, panggilnya pelan. Iya, Bu. Kalau kamu punya pilihan, kamu akan hidup seperti apa? Pertanyaan itu membuat Damar terdiam cukup lama. Ia tidak langsung menjawab, seolah benar-benar memikirkan sesuatu yang jarang ia pikirkan. Hidup yang tidak banyak tuntutan, Bu, jawabnya akhirnya. Sederhana saja. Alina tersenyum tipis. Sederhana itu seperti apa? Damar menarik napas pelan. Bangun pagi tanpa terburu-buru. Bekerja secukupnya. Dan pulang ke tempat yang terasa nyaman. Alina menunduk sedikit. Jawaban itu terdengar sangat sederhana. Tapi justru itu yang membuat hatinya terasa sesak. Karena ia menyadari satu hal. Ia memiliki segalanya. Tapi tidak memiliki itu. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu tanpa sadar, Alina berkata pelan, "Kalau kamu sudah punya tempat seperti itu, jangan dilepas." Damar tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang bergerak. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa, mungkin tempat itu sedang perlahan terbentuk. Dan ia tidak yakin, apakah ia boleh memilikinya. Saat mobil kembali berjalan, suasana tidak lagi sama. Bukan karena ada sesuatu yang diucapkan secara langsung, tapi karena perasaan yang mulai terlihat. Meski masih disembunyikan, Alina mulai menyadari bahwa ia menunggu momen-momen seperti ini. Sementara Damar mulai menyadari bahwa ia tidak lagi sekadar menjalankan tugas. Di antara mereka, batas itu masih ada. Engkau. Namun kini, batas itu tidak lagi terasa cukup kuat untuk menghentikan sesuatu yang sedang tumbuh. Dan tanpa mereka sadari, langkah kecil yang mereka ambil hari demi hari, mulai membawa mereka ke arah yang lebih berbahaya. Bukan karena salah, tapi karena perasaan itu tidak seharusnya ada. Hari-hari setelah itu berjalan dengan ritme yang semakin sulit dikembalikan seperti semula. Alina tidak lagi hanya menjalani rutinitas. Ia mulai menunggu momen-momen kecil yang tak pernah ia rencanakan sebelumnya. Waktu di dalam mobil, percakapan singkat, bahkan diam yang kini terasa berbeda. Semuanya perlahan menjadi bagian yang ia cari. Sementara itu, Damar tetap berada di posisinya. Terkendali. Seperti tidak ada yang berubah. Namun hanya ia sendiri yang tahu bahwa menjaga sikap kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Pagi itu, Alina turun dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Damar sudah membuka pintu, seperti biasa. Namun sebelum masuk, Alina berkata pelan, "Hari ini jangan terlalu cepat pulang." Damar sedikit terdiam. "Baik, Bu." Tidak ada pertanyaan lanjutan. Namun kalimat itu cukup untuk membuat sesuatu terasa berbeda. Sepanjang perjalanan, Alina tidak banyak bicara. Ia hanya menatap keluar jendela, tapi bukan dengan pikiran kosong. Justru terlalu penuh. Sementara Damar sesekali melirik melalui spion. Ia mulai mengenali perubahan kecil dalam diri wanita itu. Cara berbicara, cara diam, dan cara ia mulai hadir lebih dari sekadar seorang majikan. Setelah menyelesaikan urusan hari itu, Alina tidak langsung meminta pulang. "Kita ke tempat kemarin," ucapnya. Damar mengangguk. Ia tidak perlu bertanya tempat mana. Taman itu masih sama. Teduh, seolah tidak pernah berubah. Namun kali ini, langkah mereka terasa berbeda. Tidak lagi canggung seperti pertama kali. Alina berjalan lebih dulu, tanpa menoleh.
Damar mengikuti dari belakang, menjaga jarak seperti biasa. Namun jarak itu kini terasa tipis. Mereka duduk di bangku yang sama. Angin berhembus pelan, membawa suasana sore yang hangat. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Namun diam kali ini tidak lagi kosong. "Damar," ucap Alina akhirnya. "Iya, Bu. Kamu pernah merasa berada di tempat yang salah?" Pertanyaan itu membuat Damar terdiam cukup lama. Ia menatap ke depan, seolah mencari jawaban di sesuatu yang tidak terlihat. "Pernah, Bu," jawabnya pelan. "Dan kamu tetap di sana?" Damar mengangguk kecil. "Iya, karena tidak selalu kita punya pilihan." Alina tersenyum tipis, tapi matanya tidak. "Aku juga begitu." Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa "Bu", tanpa jarak. Damar langsung menoleh. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang benar-benar terasa berbeda. Alina juga menyadarinya. Namun ia tidak menarik kembali ucapannya. Ia justru membiarkannya. Beberapa detik terasa lebih panjang dari biasanya. "Maaf," ucap Alina pelan. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Damar cepat. Meski ada sesuatu dalam suaranya yang berubah. Namun sejak saat itu, batas itu tidak lagi sejelas sebelumnya. Hari mulai gelap ketika mereka kembali ke mobil. Namun suasana tidak lagi sama. Lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih sulit dikendalikan. Di tengah perjalanan pulang, hujan kembali turun. Lebih deras dari sebelumnya. Jalanan macet total. Mobil berhenti cukup lama di satu titik. Lampu-lampu kendaraan memantul di air hujan, menciptakan suasana yang nyaris terasa seperti terpisah dari dunia luar. Alina memeluk dirinya sendiri. Namun kali ini, ia tidak menunggu. "Damar." "Iya. Boleh saya duduk di depan?" Pertanyaan itu membuat waktu seolah berhenti. Damar tidak langsung menjawab. "Bu?" "Hanya ingin melihat jalan dari dekat," lanjut Alina pelan. Ada alasan di balik itu. Namun ia tidak mengatakannya. Damar menarik napas perlahan. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan biasa. Tapi ia juga tidak bisa menolak. "Silakan, Bu." Beberapa detik kemudian, Alina sudah duduk di kursi depan. Jarak mereka kini hanya sebatas ruang kecil di dalam mobil. Tidak ada lagi sekat yang biasanya memisahkan. Suasana menjadi lebih hening, lebih terasa. Hujan di luar seperti mempertegas setiap detik yang lewat. "Lebih jelas ya?" ucap Alina pelan, menatap jalan di depan. "Iya," jawab Damar singkat. Namun sebenarnya, yang terasa jelas bukan hanya jalan, melainkan sesuatu yang selama ini mereka hindari. Tangan Alina terletak di dekat konsol tengah. Tanpa sadar, jaraknya sangat dekat dengan tangan Damar yang masih menggenggam setir. Tidak ada yang bergerak, namun kesadaran itu ada, dan sulit diabaikan. Beberapa saat kemudian, tanpa benar-benar disengaja, mobil berguncang kecil karena jalan yang tidak rata. Tangan mereka bersentuhan. Hanya sebentar, namun cukup untuk membuat keduanya diam. Tidak ada yang langsung menarik diri. Tidak juga ada yang berani melanjutkan. Namun sentuhan singkat itu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan semata. Perjalanan pulang terasa lebih lama. Dan ketika akhirnya mobil berhenti di depan rumah, tidak ada yang langsung bergerak. Alina menatap ke depan. Damar juga. Seolah keduanya tahu, begitu pintu terbuka, semuanya harus kembali seperti semula. "Damar," ucap Alina pelan. "Iya." Namun kali ini, ia tidak langsung melanjutkan. Ia hanya menarik napas perlahan. Lalu berkata, "Terima kasih untuk hari ini." Damar mengangguk. "Ya, Bu." Alina turun dari mobil. Langkahnya sedikit lebih lambat. Dan sebelum masuk ke dalam rumah, ia menoleh. Damar masih di tempatnya. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka saling melihat. Bukan lagi sekadar majikan dan sopir. Malam itu, garis yang seharusnya jelas mulai kabur.
Dan keduanya tahu, jika mereka terus melangkah, tidak akan ada jalan mudah untuk kembali. Sejak hari hujan itu, tidak ada yang benar-benar kembali seperti sebelumnya. Bukan karena ada pengakuan, bukan juga karena ada sesuatu yang jelas-jelas terjadi. Justru karena semuanya tetap berjalan, namun terasa berbeda. Pagi itu, Damar datang seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung keluar dari mobil. Tangannya masih berada di setir, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia mengingat kembali momen singkat itu. Sentuhan yang hanya berlangsung sepersekian detik, tapi cukup untuk mengganggu ketenangannya. Damar menarik napas panjang, lalu akhirnya keluar dari mobil. Ia berdiri di samping pintu, seperti hari-hari sebelumnya. Namun sikap tenangnya kini terasa sedikit dipaksakan. Pintu rumah terbuka. Alina melangkah keluar. Penampilannya tetap rapi, anggun seperti biasa. Tapi sorot matanya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hidup, sekaligus lebih gelisah. "Pagi, Damar," ucapnya pelan. "Pagi, Bu." Damar membuka pintu. Alina masuk. Dan mobil pun mulai bergerak. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Namun kali ini, mereka bukan lagi nyaman, melainkan penuh dengan sesuatu yang tidak terucapkan. Alina menatap ke depan, bukan ke jendela. Sementara Damar fokus pada jalan, tapi sesekali matanya bergerak ke spion, lalu segera kembali. Keduanya sadar, dan justru karena itu, mereka memilih diam. Hari itu berjalan lebih singkat dari biasanya. Hanya satu pertemuan, lalu selesai lebih cepat. Ketika kembali ke mobil, Alina tidak langsung duduk di belakang. Ia berhenti sejenak, menatap kursi depan. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu samping dan duduk di sana. Damar tidak bereaksi, namun tangannya yang memegang setir sedikit mengencang. Mobil melaju. Jarak di antara mereka kini terasa nyata. Tidak ada sekat, tidak ada alasan untuk berpura-pura tidak menyadari. "Kita tidak langsung pulang," ucap Alina pelan. "Baik. Kita jalan saja dulu." Damar mengangguk. Ia tidak bertanya kemana. Ia hanya mengikuti. Mereka menyusuri jalan yang lebih sepi, menjauh dari pusat kota, tanpa tujuan yang jelas. Namun justru disitulah letak kenyamanannya. Beberapa saat kemudian, mobil berhenti di pinggir danau kecil yang jarang dikunjungi orang. Airnya tenang, langit di atasnya terbuka luas. Suasana sore mulai turun perlahan. Damar mematikan mesin, namun tidak ada yang langsung turun. "Damar," ucap Alina. "Iya. Kamu masih ingat batasmu?" Pertanyaan itu datang tiba-tiba. Namun nadanya tidak seperti teguran, lebih seperti pengakuan yang terselubung. Damar terdiam. "Iya, Bu." Alina tersenyum tipis. "Bagus." Namun setelah itu, ia tidak melanjutkan. Justru ia membuka pintu dan turun dari mobil. Damar mengikuti beberapa detik kemudian. Mereka berdiri berdampingan, menatap danau. Angin sore berhembus pelan, membawa suasana yang terlalu tenang untuk hati yang sedang tidak tenang. "Aku tahu ini salah," ucap Alina tiba-tiba. "Tidak ada, Bu." Tidak ada jarak. Hanya kalimat yang keluar begitu saja. Damar tidak langsung menoleh. Ia tetap melihat ke depan. "Saya juga tahu, Bu." Namun kata "Bu" kini terasa hanya formalitas yang tersisa. Alina menunduk sedikit. Tapi kenapa? Rasanya tetap ingin dijalani. Damar menutup matanya sejenak. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, karena jawabannya sudah ada. Dan mereka berdua tahu itu. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh dengan sesuatu yang hampir meluap. Tanpa benar-benar direncanakan, Alina melangkah sedikit lebih dekat. Jarak mereka kini hanya beberapa senti. Cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain dengan jelas. Damar tidak bergerak, namun napasnya berubah.
Lebih dalam. Lebih berat. Aku capek, bisik Alina pelan. Bukan tentang hari itu. Bukan tentang jadwal. Tapi tentang semuanya. Tentang hidup yang terasa tidak pernah benar-benar ia jalani. Damar akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang menghindar. Tidak ada yang berpura-pura. Aku cuma ingin merasa ada, lanjut Alina. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menjelaskan semuanya. Damar menatapnya dalam. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang batas, tentang benar dan salah, tentang apa yang seharusnya tidak terjadi. Namun semua itu terasa tidak cukup kuat. Perlahan, tanpa tergesa, Damar mengangkat tangannya, seolah masih memberi kesempatan untuk berhenti. Namun Alina tidak mundur. Ia tetap di sana. Dan akhirnya, jarak itu benar-benar hilang. Damar menarik Alina ke dalam pelukan. Tidak kasar, tidak juga ragu. Seolah itu adalah satu-satunya hal yang ingin ia lakukan sejak lama. Alina tidak menolak. Ia justru memejamkan mata, membiarkan dirinya berada di sana. Dalam pelukan yang sederhana, tapi terasa lebih nyata dari apapun yang pernah ia miliki. Waktu seolah berhenti. Tidak ada suara selain angin dan napas yang saling berdekatan. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang mereka sadari. Begitu mereka melangkah sejauh ini, tidak akan ada jalan untuk benar-benar kembali. Beberapa saat kemudian, Damar melepaskan pelukannya. Bukan karena ingin, tapi karena harus. Ia menatap Alina, lalu berkata pelan, "Kita tidak boleh seperti ini." Alina tersenyum tipis. "Harusnya tidak," jawabnya. Namun tidak ada yang benar-benar menjauh. Karena perasaan itu sudah terlalu dalam untuk ditarik mundur. Saat mereka kembali ke mobil, suasana tidak lagi sama. Bukan karena canggung, melainkan karena semuanya sudah jelas. Dan sejak hari itu, hubungan mereka tidak lagi berada di garis abu-abu. Mereka sudah melewatinya. Dan yang tersisa, hanyalah pilihan yang semakin sulit. Setelah hari di tepi danau itu, tidak ada lagi yang benar-benar tersembunyi di antara mereka. Bukan berarti mereka bebas. Justru sebaliknya, mereka menjadi lebih berhati-hati, namun juga semakin terikat. Pagi itu terasa lebih berat. Damar datang seperti biasa, tapi kali ini ia tidak langsung turun. Ia duduk lebih lama di dalam mobil, menatap rumah besar di depannya. Rumah yang menjadi batas paling jelas dari semua yang tidak seharusnya terjadi. Ia tahu, apa yang ia lakukan sudah melewati garis. Dan setiap hari setelah ini, hanya akan membuatnya semakin dalam. Namun ketika pintu rumah itu terbuka, semua pikirannya seolah berhenti. Alina keluar. Langkahnya tetap anggun. Wajahnya tetap tenang. Namun mata mereka yang bertemu sesaat, mengatakan sesuatu yang tidak bisa lagi disembunyikan. "Pagi," ucap Alina pelan. "Pagi, Bu," jawab Damar. Kata itu masih digunakan, namun kini hanya sebagai pelindung. Hari itu, mereka tidak banyak bicara. Bukan karena tidak ingin, tapi karena terlalu banyak yang sudah mereka ketahui. Mobil melaju seperti biasa. Namun kini, setiap keheningan terasa lebih dalam, lebih dekat, dan lebih berbahaya. Ketika tiba di tujuan, Damar turun dan membuka pintu. Namun sebelum Alina keluar, ia menahan sejenak. "Jangan pergi jauh," ucapnya pelan. Damar mengangguk. "Iya." Hanya satu kata, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ia mengerti. Sepanjang hari, Damar menunggu di dalam mobil. Seperti biasa. Namun kali ini, waktu terasa lebih lambat. Ia tidak lagi sekadar menunggu majikan. Ia menunggu seseorang. Beberapa jam kemudian, Alina kembali. Langkahnya tidak tergesa, namun tatapannya langsung mencari. Dan ketika ia melihat Damar masih di tempatnya, ada sesuatu yang terasa lega. "Kita pulang?" tanya Damar. Alina menggeleng pelan. "Tidak sekarang."
Mereka kembali menyusuri jalan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun kini, tujuan mereka tidak lagi acak. Selalu ada tempat yang terasa, milik mereka berdua. Sore itu, mereka kembali ke taman, tempat di mana semuanya mulai berubah. Namun kali ini, mereka tidak duduk berjauhan, tidak juga menjaga jarak seperti dulu. Aneh ya, ucap Alina. Damar menoleh. Apa? Kita tahu ini salah, tapi tetap datang ke tempat yang sama. Damar tersenyum tipis, meski ada kelelahan di matanya. Mungkin karena di sini, kita merasa benar. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Alina terdiam. Ia menatap Damar lebih lama, tidak lagi sekadar melihat, tapi benar-benar memperhatikan. Cara pria itu berbicara, cara ia tetap berusaha tenang, meski jelas tidak mudah. Kalau suatu hari semua ini berhenti, kamu akan bagaimana? Tanya Alina pelan. Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan, lalu berkata, saya akan tetap bekerja seperti biasa. Jawaban itu terdengar dingin. Namun sebenarnya, itu adalah cara paling jujur untuk melindungi diri. Alina tersenyum tipis. Tapi perasaanmu? Damar akhirnya menoleh. Tatapannya tidak lagi bisa disembunyikan. Perasaan tidak selalu harus dimiliki, Bu. Kalimat itu terasa seperti batas terakhir yang ia coba pegang. Alina menunduk. Untuk pertama kalinya, ada rasa tidak suka terhadap jawaban itu. Bukan karena salah, tapi karena terlalu benar. Tanpa sadar, tangannya bergerak, menyentuh tangan Damar yang berada di sampingnya. Kali ini bukan karena kebetulan. Damar terdiam. Ia tidak menarik tangannya, namun juga tidak menggenggam. Ia hanya membiarkannya. Jangan terlalu kuat menahan, ucap Alina pelan. Kadang, yang kita butuhkan bukan benar atau salah. Damar menutup matanya sejenak. Kalimat itu berbahaya, karena ia tahu, jika ia mengikuti itu, ia tidak akan bisa kembali. Namun perlahan, ia membalas genggaman itu. Lemah, namun cukup jelas. Matahari mulai turun. Langit berubah warna. Dan di antara itu semua, mereka duduk dalam diam, dengan tangan yang saling terhubung. Namun di tempat lain, sesuatu mulai bergerak. Sesuatu yang tidak mereka sadari. Malam itu, ketika mobil berhenti di depan rumah, suasana kembali berubah. Alina tidak langsung turun. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, besok, jangan telat. Damar mengangguk. Iya. Alina keluar dari mobil. Namun sebelum masuk, ia menoleh. Tatapan mereka bertemu sekali lagi. Dan kali ini, tidak ada yang berpura-pura lagi. Namun dari balik jendela lantai 2 rumah itu, seseorang berdiri, memperhatikan. Diam. Tanpa suara, sosok pria itu tidak bergerak, matanya tajam, dan ekspresinya sulit dibaca. Di bawah, Damar menyalakan mesin mobil, tanpa menyadari bahwa untuk pertama kalinya, hubungan mereka tidak lagi hanya milik mereka berdua. Dan sejak saat itu, segalanya mulai berubah, bukan hanya karena perasaan, tapi karena semuanya mulai terlihat. Malam setelah itu tidak benar-benar tenang. Di dalam rumah besar yang selama ini terasa dingin, suasana berubah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa jelas. Alina berjalan masuk tanpa menoleh lagi. Langkahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun ketika ia melewati ruang tengah, langkahnya sedikit melambat. Lampu menyala. Dan di sana, duduk seorang pria. Suaminya. Pria itu tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Alina dengan tenang. Terlalu tenang. Wajahnya rapi. Sikapnya terkontrol. Namun matanya menyimpan sesuatu yang sulit diabaikan. Kamu pulang lebih malam, ucapnya akhirnya. Nada suaranya datar. Tidak tinggi. Tidak juga lembut. Alina berhenti beberapa langkah darinya. Iya, ada urusan.
Jawabannya singkat. Seperti biasa, pria itu mengangguk pelan. Dengan sopirmu. Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada curiga. Justru terlalu santai. Dan itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik, berusaha menjaga ekspresinya tetap sama. Kenapa? Tanyanya. Pria itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Hanya bertanya. Namun senyum itu tidak benar-benar sampai ke matanya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu pria itu berdiri. Tapi hati-hati, Alina. Lanjutnya pelan. Kadang, hal kecil bisa jadi masalah besar kalau tidak dijaga. Kalimat itu terdengar seperti nasihat. Namun maknanya jauh lebih dalam. Alina tidak membalas. Ia hanya mengangguk kecil. Lalu berjalan melewati pria itu menuju kamarnya. Langkahnya tetap stabil. Namun begitu pintu tertutup, napasnya berubah. Lebih berat, lebih cepat. Ia bersandar di pintu. Matanya terpejam. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa takut. Bukan karena perasaannya, tapi karena kenyataan mulai mendekat. Di luar, pria itu tetap berdiri. Tatapannya kosong. Namun pikirannya berjalan jauh. Ia tidak butuh bukti. Ia sudah melihat cukup. Dan baginya, itu sudah lebih dari cukup. Sementara itu, di tempat lain, Damar baru saja sampai di rumahnya. Ia duduk di tepi tempat tidur kecilnya. Tangannya terdiam. Pikirannya tidak tenang. Ia mengingat kembali tatapan dari jendela rumah itu. Ia tidak melihat dengan jelas. Namun ia merasakan sesuatu. Seolah ada yang memperhatikan. Damar mengusap wajahnya pelan. Ia tahu, semua ini tidak akan bisa berjalan lama tanpa konsekuensi. Dan kini, konsekuensi itu mulai mendekat. Keesokan paginya, suasana terasa berbeda. Lebih tegang, lebih sunyi. Damar datang seperti biasa. Namun kali ini, ia berdiri dengan perasaan yang tidak sama. Ia lebih waspada, lebih berhati-hati. Pintu rumah terbuka. Alina keluar. Namun wajahnya tidak setenang biasanya. Ada kelelahan di sana. Dan sesuatu yang ia coba sembunyikan. Pagi. Ucapnya pelan. Pagi, Bu. Kali ini, kata itu kembali terasa seperti jarak. Namun bukan karena mereka ingin menjauh. Melainkan karena mereka mulai sadar. Ada yang mengawasi. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Namun bukan karena canggung. Melainkan karena terlalu banyak yang ingin dikatakan. Tapi tidak bisa. Beberapa menit kemudian, Alina akhirnya berbicara. Suami saya mulai curiga. Kalimat itu keluar pelan. Namun cukup untuk mengubah semuanya. Damar tidak langsung menjawab. Tangannya tetap disetir. Namun pandangannya berubah. Dia bilang apa? Tanyanya akhirnya. Tidak banyak. Tapi dia tahu. Ada yang berbeda. Mobil tetap melaju. Namun suasana menjadi lebih berat. Kita harus berhenti, ucap Damar pelan. Kalimat itu tidak keras. Namun jelas. Alina langsung menoleh. Tatapannya tajam. Berhenti. Damar mengangguk kecil. Iya. Beberapa detik hening. Lalu Alina tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena sulit diterima. Sekarang kamu bicara soal berhenti. Nada suaranya tetap pelan. Namun ada sesuatu di dalamnya. Damar tidak membalas dengan emosi. Ia tetap tenang. Ini sudah terlalu jauh. Alina menatapnya lama. Dan kamu baru sadar sekarang? Pertanyaan itu tidak butuh jawaban. Karena mereka berdua tahu. Mereka sudah sadar sejak awal. Namun memilih untuk tetap berjalan. Mobil berhenti di lampu merah. Untuk pertama kalinya, Damar menoleh sepenuhnya. Aku tidak ingin kamu kenapa-kenapa. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa, Bu. Tanpa jarak. Alina terdiam. Tatapannya melembut. Namun bukan berarti ia setuju. Dan kamu pikir, berhenti sekarang akan membuat semuanya baik-baik saja?
Lampu berubah hijau. Mobil kembali bergerak. Namun percakapan itu belum selesai. Aku tidak bisa pura-pura tidak merasa apa-apa. Lanjut Alina pelan. Sudah terlambat. Damar menatap jalan di depan. Rahangnya sedikit mengeras. Kalau kita lanjut, ini bisa hancur. Alina tersenyum tipis. Sudah hancur sejak lama. Kalimat itu membuat Damar terdiam. Karena ia tahu, yang hancur bukan hanya situasi ini, tapi sesuatu yang lebih dalam di dalam diri Alina. Mobil akhirnya berhenti di tujuan. Namun tidak ada yang langsung turun. Kamu mau berhenti? Tanya Alina pelan. Pertanyaan itu sederhana. Namun jawabannya akan menentukan semuanya. Damar tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan. Lalu menarik napas panjang. Di satu sisi, ia tahu apa yang benar. Di sisi lain, ia tahu apa yang ia rasakan. Dan di antara dua hal itu, tidak ada jalan yang mudah. Sementara itu, di kejauhan, seseorang mulai mengambil langkah. Tidak lagi hanya mengamati, tapi bersiap untuk bertindak. Dan kali ini, apapun pilihan mereka, semuanya akan berubah. Tidak bisa ditunda lagi. Mobil itu masih berhenti. Mesin menyala, tapi tidak ada yang benar-benar bergerak. Pertanyaan Alina masih menggantung di udara. Belum terjawab. Kamu mau berhenti? Damar menatap lurus ke depan. Rahangnya menegang, seolah setiap kata yang akan keluar harus melewati sesuatu yang berat. Beberapa detik terasa lebih lama dari biasanya. Aku tidak bisa, ucapnya akhirnya. Jawaban itu pelan, namun jelas. Alina tidak langsung bereaksi. Ia hanya menatap Damar, mencoba membaca sesuatu yang sebenarnya sudah ia tahu. Tidak bisa berhenti, atau tidak mau? Tanyanya pelan. Damar menutup matanya sejenak. Dua-duanya. Keheningan kembali jatuh. Namun kali ini bukan lagi tenang, melainkan penuh dengan konsekuensi yang mulai terasa nyata. Aku juga, bisik Alina. Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk menghapus semua kemungkinan kembali ke awal. Hari itu mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Alina turun dari mobil, menghadiri pertemuan, tersenyum di hadapan orang lain. Semuanya tampak normal. Tidak ada yang berubah di mata dunia. Namun di dalam dirinya, semuanya sudah berbeda. Ia tidak lagi sekadar menjalani hidup. Ia sedang mempertaruhkan sesuatu. Damar menunggu di dalam mobil. Seperti biasa. Namun kali ini, setiap menit terasa berat. Ia tahu, keputusan yang baru saja ia ambil, bukan sesuatu yang ringan. Dan ia juga tahu, ini tidak akan berakhir sederhana. Beberapa jam kemudian, Alina kembali. Langkahnya tenang, namun matanya langsung mencari. Dan ketika ia melihat Damar masih di sana, ada sesuatu yang menguat di dalam dirinya. Kita pergi, ucapnya singkat. Kemana? Alina terdiam sejenak, lalu berkata, ke tempat yang tidak ada siapa-siapa. Damar tidak bertanya lagi. Ia hanya mengangguk. Mobil melaju menjauh dari keramaian kota. Jalanan semakin sepi. Bangunan tinggi berganti dengan area terbuka. Dan akhirnya, mereka berhenti di sebuah tempat yang benar-benar sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada orang lain. Hanya mereka. Dan keputusan yang baru saja mereka ambil. Alina turun lebih dulu. Langkahnya tidak ragu. Damar mengikuti dari belakang. Namun kali ini, tidak ada lagi jarak yang dijaga. Aku tahu ini salah, ucap Alina tanpa menoleh. Tapi aku tidak peduli lagi. Damar berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aku peduli, jawabnya pelan. Justru karena itu, aku takut. Alina berbalik, tatapannya tajam, tapi tidak dingin. Kamu takut kehilangan apa? Pertanyaan itu langsung mengenai sesuatu yang selama ini ia tahan. Damar tidak menjawab, namun diamnya sudah cukup menjelaskan. Alina melangkah mendekat. Kita sudah sejauh ini, lanjutnya pelan. Kalau harus hancur, ya sudah. Damar menggeleng kecil.
Tidak sesederhana itu. Namun Alina tidak berhenti. Ia kini berdiri tepat di hadapan Damar. Jarak mereka nyaris tidak ada. Bagiku sesederhana itu, bisiknya. Untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Hanya dua orang yang berdiri di antara benar dan salah, tanpa lagi berusaha menghindar. Dan kali ini, Damar tidak menahan diri. Ia menarik Alina lebih dekat. Lebih kuat dari sebelumnya. Bukan lagi ragu. Bukan lagi setengah hati. Alina membalas. Tanpa jarak. Tanpa pertimbangan. Seolah semua yang selama ini ia tahan, akhirnya dilepaskan. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Dan untuk pertama kalinya, mereka benar-benar melupakan semuanya. Tentang status. Tentang batas. Tentang dunia di luar sana. Namun dunia tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu. Sore mulai turun ketika mereka kembali ke mobil. Suasana berubah. Bukan lagi ragu. Melainkan terlalu dalam. Dalam perjalanan pulang, tidak banyak yang mereka bicarakan. Namun kali ini, dia mereka penuh dengan sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Ketika mobil berhenti di depan rumah, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Alina tidak langsung turun. Ia menatap ke depan, lalu berkata pelan, "Apapun yang terjadi, kamu jangan menjauh." Damar menatapnya. Ada banyak hal yang ingin ia janjikan. Namun ia tahu, tidak semua bisa ia kendalikan. "Aku di sini," jawabnya. Alina mengangguk, lalu turun dari mobil. Langkahnya tenang. Namun kali ini, tidak ada lagi keraguan. Di dalam rumah, lampu sudah menyala. Dan seseorang sudah menunggu. Pria itu berdiri di ruang tengah. Tidak duduk, tidak bergerak. Seolah sudah menyiapkan sesuatu. Ketika Alina masuk, pintu tertutup perlahan di belakangnya. Suasana langsung berubah. Lebih dingin, lebih tegang. "Kamu dari mana?" tanya pria itu. Nada suaranya tidak tinggi, namun tidak lagi datar seperti sebelumnya. Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap balik. Beberapa detik berlalu. Lalu pria itu melangkah mendekat. "Kita perlu bicara." Kalimat itu sederhana. Namun kali ini, tidak bisa dihindari. Di luar, Damar masih berada di dalam mobil. Tangannya belum bergerak. Mesin masih menyala. Namun ia belum pergi. Ia menatap ke arah rumah itu. Ada firasat yang tidak bisa ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam rumah, percakapan itu akan mengubah segalanya. Dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Pilihan sudah diambil. Dan konsekuensinya, akhirnya datang. Pintu rumah itu tertutup perlahan di belakang Alina. Suara kecilnya terdengar lebih keras dari biasanya. Di ruang tengah, pria itu sudah berdiri menunggu. Tatapannya tidak lagi sekadar mengamati. Kini, ia siap menghadapi. "Kita perlu bicara." Kalimat itu masih menggantung. Alina melangkah mendekat, tanpa tergesa. Ia tidak lagi menghindar. "Bicara saja," jawabnya pelan. Pria itu menatapnya dalam. Tidak ada emosi yang meledak. Justru terlalu tenang. Dan itu yang membuat suasana terasa lebih menekan. "Kamu pikir aku tidak tahu?" ucapnya. Alina tidak langsung menjawab. Ia hanya diam. Namun diamnya bukan penyangkalan. "Aku lihat semuanya," lanjut pria itu. "Dari jendela." Kalimat itu jatuh pelan. Namun cukup untuk menghapus semua kemungkinan untuk berpura-pura. Alina menarik napas perlahan. Tidak panik, tidak juga membela diri. "Lalu?" tanyanya. Pria itu sedikit mengernyit. Mungkin ia mengharapkan sesuatu yang lain. Penjelasan. Atau setidaknya penyesalan. "Lalu?" ulangnya. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. "Kamu tidak mau menjelaskan." Alina menatapnya lurus. "Apa yang harus dijelaskan?" Jawaban itu membuat suasana berubah. Lebih tajam.
Lebih dingin. Kamu istriku, ucap pria itu. Dan kamu bersama pria lain. Alina tersenyum tipis. Namun bukan karena senang. Sebagai apa aku selama ini di sini? Tanyanya balik. Pertanyaan itu membuat pria itu terdiam. Untuk pertama kalinya, ada celah dalam sikap tenangnya. Kamu punya semuanya, lanjut Alina pelan. Rumah, nama, kekuasaan, tapi tidak pernah benar-benar ada. Pria itu menatapnya tajam. Itu alasanmu. Alina menggeleng pelan. Bukan alasan. Itu kenyataan. Keheningan jatuh. Namun kali ini, bukan lagi karena tidak ada yang ingin dikatakan, melainkan karena semuanya sudah terlalu jelas. Di luar, Damar masih duduk di dalam mobil. Tangannya menggenggam setir. Matanya tidak lepas dari rumah itu. Ia tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Beberapa detik terasa panjang. Lalu akhirnya, Damar mematikan mesin. Ia keluar dari mobil. Langkahnya pelan, namun pasti. Di dalam rumah, suasana semakin tegang. Kamu memilih dia? Tanya pria itu akhirnya. Alina tidak langsung menjawab, namun matanya sudah memberi jawaban. Iya, ucapnya pelan. Satu kata, namun cukup untuk mengakhiri semuanya. Pria itu tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. Seorang sopir. Alina tidak tersinggung. Ia hanya menatap dengan tenang. Seorang pria yang benar-benar ada. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Saat itulah, pintu depan terbuka. Damar masuk. Langkahnya terhenti beberapa meter dari mereka. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh. Namun ia juga tidak pergi. Pria itu menoleh. Tatapannya langsung berubah. Ejem, dingin. Jadi ini dia, ucapnya pelan. Damar menunduk sedikit. Bukan karena takut, tapi karena tahu posisinya. Keluar, kata pria itu. Damar tidak bergerak. Ia menatap Alina. Bukan meminta izin, tapi memastikan. Alina menggeleng kecil. Isyarat itu cukup. Aku tidak kemana-mana, ucap Damar akhirnya. Pria itu melangkah mendekat. Jarak mereka kini dekat. Namun suasana tetap terkendali. Tidak ada emosi yang meledak. Hanya tekanan yang semakin terasa. Kamu pikir kamu bisa mengambil sesuatu dariku? Ucapnya pelan. Damar menggeleng. Saya tidak mengambil apapun. Lalu ini apa? Balas pria itu. Damar menatap Alina sejenak. Lalu kembali menatap pria itu. Dia memilih. Jawaban itu sederhana. Namun tidak bisa dibantah. Beberapa detik hening. Lalu pria itu menghela napas panjang. Seolah akhirnya menerima sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Kalau begitu, pergi, ucapnya. Alina menatapnya. Tidak ada air mata. Tidak juga ragu. Ia hanya mengangguk pelan. Tanpa banyak kata, ia melangkah. Melewati pria itu. Menuju pintu. Damar mengikuti. Tidak terlalu dekat. Namun tidak juga meninggalkan. Saat mereka sampai di luar, udara malam terasa berbeda. Lebih dingin. Namun juga lebih lega. Mereka berhenti di dekat mobil. Tidak langsung masuk. Apa kamu yakin? Tanya Damar pelan. Alina menatapnya. Lama. Dalam. Aku sudah terlalu lama tidak memilih. Jawabnya. Sekarang, aku memilih. Damar tidak langsung menjawab. Namun tatapannya cukup. Mereka masuk ke dalam mobil. Mesin menyala. Dan untuk pertama kalinya, mobil itu tidak lagi mengantar seorang majikan. Ia membawa dua orang yang memilih jalan yang sama. Di belakang mereka, rumah itu tetap berdiri. Megah, namun kosong. Dan di dalamnya, seorang pria berdiri sendiri. Menyadari bahwa tidak semua hal bisa dimiliki. Hanya karena ia terbiasa menguasainya. Mobil itu melaju. Menjauh dari semua yang pernah mereka kenal. Menuju sesuatu yang belum pasti. Namun kali ini, mereka tidak sendiri. Cinta mereka tidak sempurna.
Tidak juga mudah, namun nyata. Dan di antara semua pilihan yang menyakitkan, mereka memilih untuk tetap bersama, meski harus kehilangan segalanya.